Oke, kita lanjut. Perkenalkan, nama saya Mangara Siagian, MPM 1709 110. Baik, saya akan mendongeng. Judul saya yaitu Aik Pituday. Dahulu kala, Seribu Raja dan Siboru Pareme diyakini adalah saudara kembar. Semasa hidupnya, Seribu Raja sendiri diyakini adalah seorang seniman. Melihat pekerjaan saudaranya yang terbilang santai dan hanya duduk di tempat itu, maka Siboru Pareme selalu menjadi pelayannya, menyediakan makanan dan minumannya. Karena kedekatan itulah, kedua saudara kembar ini diyakini melakukan hubungan incest hingga Siboru Pareme hamil. Mengetahui Siboru Pareme telah hamil, keempat saudaranya laki-laki ini kemudian berunding tanpa diketahui oleh Seribu Raja. Keempat saudaranya ini kemudian meyakini jika saudara-saudari mereka hamil karena Seribu Raja. Mereka kemudian sepakat untuk mengusir saudaranya itu dari kampungnya. Dan Seribu Raja meninggalkan Pusuk Buhit dan pergi ke Barus atau Tapanuli Tengah. Sementara sisa Siboru Pareme pergi ke Hulu Darat yang lebih dikenal sekarang Humbang Hasundutan. Di Ulu Darat, Siboru Pareme disambut oleh Babiat Sitalpang atau harimau berkaki 3. Bahkan Babiat Sitalpang tersebutlah merawat dan menghidupi Siboru Pareme hingga ia melahirkan putranya yang bernama si Raja Lotung. Setelah si Raja Lotung dewasa, ia pun menanyakan silsilah keluarganya kepada ibunya, termasuk menanyakan tulangnya ataupun pamannya. Mendengar pertanyaan itu, Siboru Pareme kemudian mengatakan jika tulangnya ada di Pusuk Buhit. Lalu Siboru Pareme kemudian menyuruh anaknya pergi ke Pusuk Buhit untuk mencari paribannya dan dijadikan istrinya. Saat itu, Siboru Pareme mengatakan kepada anaknya bahwa di Pusuk Buhitlah ada air yang memiliki 7 rasa. Di air 7 rasa itulah anaknya akan menemukan paribannya yang kelak akan menjadi istrinya. Bahkan saat itu, ibunya memberikan cincin kepada si Raja Lotung, dan cincin itulah yang disebut sebagai tanda pengenal kepada paribannya nantinya. Lalu, Siboru Pareme berpesan, jika ia menemukan wanita di Aik Pituday dan cincin diberikannya cocok ke jari manis wanita itu, maka itulah paribannya yang kelak akan menjadi istrinya. Mendengar pesan dari nasihat ibunya, si Raja Lutung lalu berangkat ke Pusuk Buhit mencari Aik Pituday yang ia maksud. Setelah menemukan Aik Pituday, si Raja Lutung mendapati wanita yang membelakanginya di sana. Kepada wanita itu, si Raja Lutung berkata bahwa ia sedang mencari paribannya dan memberikan cincin itu kepada sebagai pertanda. Wanita itu lalu menerima cincin itu dan memakainya. Dan benar saja, cincin itu ternyata cocok dengan wanita itu. Namun, setelah wanita itu membalikkan tubuh dan menatapnya, dia kaget. Karena ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri.
Si Boru Pareme dan lalu menceritakan soal masa lalunya kepada anaknya, yaitu si Raja Lutung. Namun, karena anaknya tidak memiliki pariban, ia takut anaknya tidak akan menikah. Karena itu, dia memerintahkan anaknya untuk mencari paribannya dan memberikannya cincin sebagai petanda. Sejak itulah anaknya, si Raja Lutung, akhirnya mempersunting ibunya dan memiliki 7 keturunan, yakni si Naga, si Tumorang, Pandiangan, Aritonang, si Matupang, dan Nainggolan, dan si Regar. Kemudian terus berketurunan hingga saat ini. Nama ketujuh keturunannya menjadi marga dalam silsilah Batak. Oleh si Raja Lutung, mata air tempat penemuannya dengan ibunya yang kemudian menjadi istrinya itu dibagi menjadi 7 pancuran. Yang pancuran pertama yaitu kepada anak-anak, yang pancuran kedua kepada ibu-ibu yang sudah tidak dapat melahirkan karena faktor usia, yang pancuran ketiga kepada kaum ibu yang sedang hamil, yang pancuran keempat kepada si Baso Bolon atau dukun beranak, yang pancuran kelima kepada Pulu Pangulu Raja atau raja di atas raja, yang pancuran keenam kepada Raja Doli atau Raja Kampung, dan yang terakhir kepada Hela atau menantu laki-laki dan Parumain atau menantu perempuan. Oke, sekian dari video mendongeng saya. Terima kasih.